Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Madani, salam dari Borneo Sabah. Hari ini kita ada satu penggambaran, yaitu Naza Citra, ya Naza Citra ya, dah siap saya Naza Citra auto. Masalah dia nih, kereta ini datang sini towing. Jadi ini merupakan part 1 lah, part 1. Part 2 insyaallah mungkin tunggu dia hidup, kita tengok macam mana. Jadi insyaallah sebelum apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf sekiranya penyampaian video ataupun suara ataupun gambar yang tidak berapa baik, harap dimaafkanlah sebab kita buat penggambaran ini menggunakan telepon saja. Semata-mata karena ingin menyampaikan ataupun share ilmu apa yang kita tahu. Jadi segala kekurangan harap dimaafkan. Jadi hari ini apa yang kita mau cerita ialah Naza Citra kenapa tidak mau hidup. Dan bila kita cek, Naza Citra itu terletak di belakang kameramen, ya. Jadi apa yang kita mau cerita hari ini ialah kenapa Naza Citra injektor fuse selalu putus. Bila kita cek, first kita cek engine tidak boleh keluarkan injektor minyak. Bila kita cek api pun tidak ada. Tapi api kita cek ada juga pergi soketnya, cuma pergi injektor tu bila kita sambung fuse putus. Fuse tu mungkin dalam 3 kali 4 kali lah putus. Jadi sebelum kita bercerita lanjut tentang kereta Naza Citra ni, untuk memudahkan kita, bagaimana dia punya diagram untuk kita mudah paham dan kenapa dia boleh short. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, secara ringkasnya lah, kereta ni ada di sini. Boleh kita tengok sini sekejap belum kita buat uji coba. Ini sekarang Naza Citra. Naza Citra ini kalau kita tengok dia putus. Tengok nih. Oke. Fuse putus, dia duduk di mana? Di sini. Kameramen kasih flash. Mana dia punya kabel tuh? Nih. Kalau kita berdasarkan diagram sini dia ada tulis injektor. Injektor kita tengok. Nampak sini? Dia tulis sini 15 ampere. Nih. Nampak fuse putus? Nih 15 ampere. Kita masuk saja injektor putus. Nampak kameramen ni putus. Oke, itu pertama. Lepas tu kita masuk lagi 10 ampere, lagi lah cepat putus. 15 pun putus. Lepas tu nak putus asal lagi. Kita kasih kabel lagi yang guna tembaga sendiri, putus juga. Nah, nampak nih? Putus di sini. Ini dia tulis injektor, nampak? Injektor 15 ampere nih sini. So soalan dia, kenapa putus? Jadi untuk menjawab persoalan ini kenapa putus, kita kena paham dulu diagram dia. Ini sekadar perkongsian ya. Mohon maaf kalau dia punya lukisan nih macam cakar ayam lah, ya. Oke. Di sebelah kanan saya ini adalah diagram bagaimana susun galur, injektor dan jual coil plug. Jangan cerita yang lain dulu pula, jangan cerita CMP, CKP, IAT, jangan cerita sensor-sensor lain. Kita fokus kepada kenapa fuse injektor putus. Dan apa hubungannya dengan diagram ini? Diagram ini hubungannya adalah untuk mempermudah cara, sebab wiring itu mungkin agak crowded barangkali, ataupun mungkin lukisan saya agak crowded, tidak kisahlah. Tetapi niat saya ini untuk mempermudah cara, untuk kita sama-sama memahami, insyaallah. Jadi sekiranya ada yang tidak berapa paham, boleh diulang-ulang itu video. Ataupun boleh tanya di komen lah, mudah-mudahan saya dapat membantu lah. Oke? Jadi apa yang kita mau share di sini, pertama sekali untuk IG nih, lubang nih IG1, IG2, IG3, IG4 ini adalah lubang piston ataupun lubang coil lah untuk hantar api sini. Oke? Boleh ya? Jadi ini kita kena paham dulu, ini blok engine lah. Ini blok engine Naza Citra. Jadi persoalan yang paling penting, kenapa injektor fuse selalu putus? Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita kena paham dulu aliran dia. Sepatutnya fuse tidak boleh putus kecuali dia short.
Jadi di mana dia short? Punya banyak wiring dalam tuh. Macam mana lah kita mau cek tuh. Jadi pahami basic dulu. Mudah-mudahan cara saya ini oke. Kita kena paham. Pertama, yang putus tuh mesti positif. Dalam fuse box ini, FB ini fuse box yang ini. FB ini mana fuse box yang inilah. Kameramen sini. Ini namanya fuse box. Oke. Dan yang putus tuh injektor tuh yang ini. Ini namanya injektor. Ini injektor nomor 1, injektor nomor 2, tangan nih, injektor nomor 3 dan injektor nomor 4. Oke, sekarang kita balik ke pergi diagram sana. Kenapa dia boleh putus injektor nih? Yang putus itu adalah positif. Memanglah wah, mana ada orang pakai fuse negatif kan? Tetapi persoalannya kenapa putus? Dan macam mana saya tahu dia ada short? Ya fuse selalu putus. Dan macam mana saya boleh mengenal pasti itu masalah? Kita bongkar light wiring. Tapi sebelum kita cerita bongkar-bongkar nih, kita tengok dulu diagram dia macam mana. Oke, kalau kita nampak di sini, IG ini mananya injektor 1 dan 4 adalah looping untuk dia punya negatif. Nampak? Negatif ni semua daripada issue. Oke? Yang ini adalah output. Output mananya output. Oke. Sekarang kita kena paham dulu. Yang short sekarang ni yang mana? Yang short sekarang ni yang warna biru. Biru nih, yang short. Untuk injektor nih berfungsi, dia perlu ada positif dan negatif. Positif dikontrol oleh kunci melalui fuse. Negatif dikontrol oleh ECU berdasarkan input daripada CKP dan CMP. CKP ini maksudnya current subsensor, CMP ini maksudnya cam subsensor. CKP current subsensor menjaga api, CMP cam subsensor menjaga minyak injektor tadi. So dua-dua ini bersaudara. Sekiranya salah satu bermasalah, kereta akan susah dihidupkan atau tidak akan hidup langsung. So sekarang kita tengok wiring dia. Daripada kunci, bateri positif masuk. Pergi kunci, daripada sini dia pergi kotak fuse. Inilah yang kotak fuse tadi, yang ada fuse tadi. Nih, fuse dia tadi ini ada 15 putus, ada 10, ada yang pakai dawai lagi putus. Ini sinilah nih. Kenapa dia putus? Jadi dia punya short di mana? Jadi kita akan fokus kepada tempat dia putus sahaja. So sekarang sebelum kita cerita injektor lagi lebih lanjut, kita pahami dulu perjalanan dia. Makluman positif dikontrol oleh fuse box. Maksudnya daripada kunci masuk pergi fuse box output pergi injektor. Injektor nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 adalah looping untuk positif sahaja. Negatif, injektor nomor 1 dan nomor 4 dikontrol oleh satu wire yang sama. Injektor dengan nomor 1 dan 4 yang ini. Wire yang sama daripada ECU. Oke, injektor nomor 2 dan 3 ini. Tengok, kamera boleh nampak? 2, injektor nomor 2 dikontrol oleh ini, dari ECU yang ini. Injektor nomor wiring nomor 1, 2 dan 3. Ini. Jadi maksudnya di sini 1 dan 4 looping, dia punya negatif. 2 dan 3 looping, dia punya negatif. So macam mana saya buktikan itu barang looping ke tidak looping? Kita coba tengok sini. Oke? Alright, sekarang kita tengok sini. Ini adalah wire, dia ada 3, betul? Ini 3. Yang satu ini adalah positif. Boleh kameramen nampak? Ini. Satu ini positif, ini negatif, ada 2. Kita tengok keadaan coil dia ini. Satu coil ini dia kontrol 2 blok, 2 piston. Tengok sini. Kita buka, kita tengok. Ini satu coil dia pakai 2 coil. Oke, kameramen boleh rapat sini, boleh nampak. Coil nomor 1 nih dia coil dengan 2 dan 3. Kameramen boleh nampak perkataan 2 dan 3? 2 dan 3 nih. 2 dan 3. Piston nomor 2 dan 3. Mana nomor 2 dan 3? Bermula daripada 1. Ini 1, 2, 3, 4. Di mana timing bell? Itulah dikira permulaan 1. Jadi piston nomor 2 dan 3 satu coil. Tengok tangan saya. Saya buka ya supaya nampak. Ini nampak? Satu coil. Satu coil. Piston nomor 1 dan 4 satu coil, nampak? Nih. Kameramen boleh nampak sini? Nih. Ini nampak. Piston nomor 4 dan 1 ataupun 1 dan 4
satu coil. Nih, satu coil. Jadi firing order dia, ini Pak. Ini nampak nih. Nih, 1, 4, dan 1. Dan piston nomor 2 dan 3, satu coil. Jadi maksudnya sekarang, kalau kita pikir logik ini input masuk current. Sekarang kalau kita tengok nih, ini yang ini di bawah nih positif, yang ini 2 negatif. Negatif ini dari ECU nih, dua-dua nih. Dari ECU. Maksudnya wire negatif 1 dia kawal yang 2, 3. Negatif lagi 1 ini dia kawal piston nomor 4 dan 1. So, 2 wire negatif nih, 1 wire nih jaga yang 2 dan 3. Negatif, kita cerita negatif. 1 wire lagi dia jaga 4 dan 1. Positif kan mesti ada positif. Positif ikut kunci. 1 wire nih dia sudah looping di bawah ini positif. Ini 1 saja kan. Ini positif. Kita sudah tes pakai tes lem. Ya, kita sudah tes dia pakai tes lem. Inilah dia punya wire nih, nampak? Kameramen? Ini 1. Oke, ini kita tengok ini 1 negatif, ini pun negatif. Negatif yang 1 ini dia jaga 2 dan 3. Negatif lagi yang 1 ini dia jaga 4 dan 1. Maksudnya 1 coil ini jaga piston 2 biji. 2 dan 3 piston yang ini coil yang ini jaga, 1 dan 4 ini yang jaga. Jadi soalnya sekarang masalahnya positifnya 1, betul tidak? Tengok ini nah. Positifnya 1. Oke. Positif tuh dia sudah looping. Ini positif nih yang ini. 2 nih merah hitam nih, ini negatif semua nih. Ini negatif 1 hitam merah injektor 2 dan 3, hitam putih injektor 4 dan 1. Positif saja dia gabung sana, dia kawin sudah standby. Jadi negatif saya orang main ikut firing order berdasarkan info daripada CMP dan CKP. Jom kita pergi sini pula. Oke, untuk itu untuk coil. Nampak nih 2 coil. Nampak coil nih positif gabung. Apa? Positif ini masuk nih daripada kunci dia masuk. 1 saja. Jadi positif nih dia kawin 4 semua. Sorry 4 pula. 2 coil nih dia looping. Yang tadi kan 3 wire kan. Di sini lah 3 wire nih. Ini 3 wire lah nih. 2. Oke, 2 di sini nampak nih. 1, 2, 3. Nampak kameramen positif pecah 2, dia looping terus. Negatif coil daripada ECU ignition coil, ini dia kawin untuk piston nomor 2 dan 3 yang tadi. Yang ini coil di atas nih 1 dan 4. Untuk negatif dia pecah 2. 1 negatif dia kontrol 2 piston. Ignition 1 dan ignition 4, 1 coil. Ignition 2 dan 3, 1 coil. Jadi wire ini coil plug, CB ini coil plug. Jadi wirenya macam mana? Inilah 2 negatif yang saya cerita tadi. 2 negatif, 1 positif yang masuk. Positif yang 1 sudah dia looping di dalam dekat coil nih. So, dia 3 wire saja. Sebab positif tidak perlu firing order. Yang perlu firing order hanya negatif saja. Dan firing order ini dikontrol oleh engine control unit atau ECU berdasarkan arahan ataupun maklumat CKP, crank sub sensor, dan CMP, cam sub sensor. Jadi maklumat ini dia akan tahu firing order piston nomor berapa. Cuma pistonnya ini dia 1 dan 4 adik-beradik, 2 dan 3 adik-beradik. Cuma lain bapak, barangkali lah. Jadi senang paham begitu. Mungkin satu mama lah, so engine-nya sama. Jadi begitu ceritanya. Jadi sekali lagi saya ulang, injektor pun sama juga. Injektor nomor 1 dan 4 dia kawin, nampak? Apa nih? Tuh. Injektor 1 dan 4 dia kawin, join. Injection 2 dan 3 pun dia kawin. 2 dan 3 injektor nih. Oke, mana yang dikatakan injektor? Yang ini. Ini injektor namanya. Jadi kalau kita tengok injektor, ya kameramen boleh sini. Oke. Yang lain jangan tengok yang lain, ada 4 kan? Ini jangan tengok. Ini ada solenoid, ada apa nih? Cam sub sensor punya sini ada. So kita fokus pada injektor. Injektor tuh yang ini. Coba kameramen sini. Yang di sana injektor ini dia semprot minyak. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan injektor. Jadi sekarang injektor nomor 1 dengan nomor 4 kawin. Injektor nomor 2 dan 3 kawin serentak arahan. Jadi bila api semprot, minyak pun kena semprot. Sebab untuk terbakar perlu ada minyak, perlu ada api.
Jadi 2 dan 3 kawin. Jadi soalan dia sekarang, apa masalah ini kereta? Oke, sekarang kita sudah tinggalkan yang itu sana diagram, mungkin sudah paham sedikit-sedikit, kita ke kereta. Sekarang isunya ini kereta, kenapa dia putus tupius? Bila kita cek, macam mana saya tahu ada short, saya buat macam ini. Oke, kita ambil satu alat yang disebut sebagai multimeter. Multimeternya macam-macam boleh diuji, daripada continuity sampai lah voltage, sampai lah ampere, sampai lah macam-macam benda kita boleh buat dalam benda ni. Tak kira lah dia murah kah, dia mahal. Kalau dia murah tuh ketepatan data saja tidak ngam dan ketahanan. Tapi kalau yang jenis begini nih, ini mahal sedikit lah, bukan promosi ya. Ini mahal sedikit nih. Jadi kita masuk pusing ke sini. Ini nampak ohm? Bukan ohm anu ha. Ini ohm ampere. Begitu lebih kurang lah. Arus kita mengukur. Jadi sekarang ini kita mau tahu dia putus ataupun tidak, kita sentuh dulu, bawa pergi ohm. Ini nampak? Kita sentuh dia bunyi, nampak ohm nih? Oke. Nampak enggak bunyi? Tersepak kah? Tersepak tuh Zul. Oke. Oke, sekarang kita kasih panjang wayar nih. Oke, sekejap saya panjangkan wayar. Oke, pertama sekali kita buka kita punya nih, ataupun multimeter murah pun boleh, China ke apa, kita buat macam ni. Kita bawa pergi ohm. Cari yang ada continuity bunyi bip. Ini ada tanda begini bip. Oke, kita sentuh. Boleh dengar Dengar kameramen? Dengar. Oke. Sekarang kita tahu kalau dia bunyi bip, mananya benda itu ada short. Sepatutnya untuk wayar yang ini, oke, kameramen coba tengok sini. Untuk kamera injektor ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi sekarang ini, oke, kalau perasaan nih, coba kameramen, merah putih, sama kan? Ini merah putih, betul. Injektor nomor 2 pun ada merah putih, betul? Oke, sekarang ini kita tengok lagi merah putih, injektor nomor 3, ada lagi merah putih, betul? Kawin. Ini kawin saja kalau merah nih. Oke, lepas itu injektor nomor 4 pun ada merah putih. Kita tengok dia punya warna merah putih nih, merah putih nih. Ya, betul lah, merah putih. Jadi ini positif. Jadi kenapa injektor itu putus fuse-nya? Kita tes lah dulu, mana tahu dia short dengan body. Jadi sekarang ini positif daripada kunci pergi fuse baru pergi sini separate. Jadi sekarang apa yang mengherankan saya, sepatutnya nih barang tidak boleh short di body. Sekarang bila saya buat cucuk di sini, mana-mana lubang lah yang positif nih, yang negatif apa yang peduli, sebab ini daripada ECU. Kita fokus dulu pada fuse putus. Fuse putus disebabkan ini 4 wire nih, mana yang short? Nih 4 wire nih. Jadi sekarang ini kita uji, bila kita uji, jadi satu wire tuh kita mau tahu dia ada short di body ke tidak, sebab dia putus. Satu nih, oke. Sini panjang betul, mungkin boleh memeningkan orang. Tidak perlu panjang betul sebenarnya. Mungkin tidak cukup wayar. Oke, kita kasih panjang saja. Yang memeningkan sekarang ini ialah bila kita cucuk di warna merah, saya fokus saja, jangan yang di CU. Kita cucuk sini, yang warna merah. Oke. Alright, bila kita sentuh di badan kereta, patutnya di positif. Bila sentuh sini, mana ada shorting sebab dia bersambung. Sepatutnya positif tidak boleh bersambung dengan body. Dia akan short dan putus fuse. Kita tengok sini sekarang. Oke. Kita tengok Coba satu orang tadi sudah buka, kita sudah jumpa. Rupanya ada luka. Coba. Kita tengok dulu. Sekejap, sini. Sentuh kah? Jadi ini. Tidak bunyi. Sekejap. Oke, try dulu. Oke, kita try. Cucuk balik. Tes. Tidak bunyi ya. Yang mengherankan kita, wayar ini terlampau panjang lah. Dia mau meningkan ini, kasihan ini pemain kita ini. Oke, yang penting sekarang bila kita sentuh begini pergi bodi kereta, dia tidak boleh ada bunyi bip macam nih. Contoh. Ini tidak bunyi dia. Jadi sekarang caranya, sebab terlampau panjang wayar ini mungkin crowded. Kita ini sambung. Yang merah ini biarkan dia. Ini merah, saya cabut tidak payah pakai itu. Oke, ini merah. Oke, saya sambung, saya terus merah pergi sini. Oke, saya mau
Bila kita sentuh, sekarang kita contoh apa yang terjadi bila kita sentuh di body? Nampak? Nampak nih? Nampak? So apa? Sepatutnya ini kan positif. Badan ini kan negatif. Ini kan positif semua ini positif. 1, 2 positif. Injektor nomor ini positif juga. Injektor nomor 4 pun positif juga. Jadi mana-mana kita cocok pun dia tetap bunyi kalau kita pergi grounding. Oke, sekarang kita cocok injektor nomor 2. Tengok kameramen sini. Nah, bunyi ya. Sedangkan ini positif nih. Ini kan yang saya sentuh negatif. Nampak? Nih. Nampak? Jadi itulah puncaknya kenapa dia short. Sebab positif ini sebenarnya tidak boleh touching dengan negatif. Badan ini kan negatif. Tengok bateri itu negatif. Sekarang ini kita piston nomor 3 pula. Positif nomor 3, injektor nomor 3. Try. Pun bunyi nampak nih kameramen. Bunyi ya. Saya tahu dengar kamu. Oke. Piston nomor 4. Kalau negatif pula tidak mungkinlah sebab itu daripada ECU. Sekarang kita mau tengok fuse saja. Fuse ini lebih kepada wire merah putih tadi kita fokus. Tuh, ini injektor nomor 4 pun bunyi, nampak? 4 pun bunyi. Saya ulang balik, nomor 4 bunyi. Nomor 3 pun bunyi. Tengok. Ini negatif tengok kameramen fokus ini. Oke, nomor 3. So, nomor 2. Pun bunyi. Bunyi. So, yang 2 wire lagi ini firing order namanya. Firing order yang hitam ini daripada ECU. Yang hitam nih macam-macam, ada hitam putih, ada hitam merah, itu daripada ECU. Ada hitam merah ini mesti dia looping begini. Ini yang tadi saya terangkan 2 ini kawin ini dari ECU. Yang ini pula hitam ini kawin dengan ini. Masing-masing dia berkawin lah. 2 dan 3 berkawin, 1 dan 4 pun berkawin. So, puncaknya dari mana? Ini dia punya masalah sekarang nih. Coba kameramen kasih keluar itu, kameramen. Kasih keluar tuh yang short. Oke, yang short tuh di sini. Boleh zoom. Boleh zoom sini. Oke, dia punya punca adalah di sini. Nampak nih besi? Ini besi adalah negatif. Oke, dia punya punca di mana? Dia punya punca kalau menjalankan injektor nih fuse nih putus nih sini. Ini fuse putus nih. Nih putus di sini tuh. Dia putus. Ini sebab dia putus sebabkan berlaku touching di sini. Ini body nih. Mana dia besi? Bawah. Nih, sorry bukan ini. Bawah, aduh sempit betul. Nih, sorry, ini terkupas nih. Nampak nih? Kameramen boleh nampak kayak luka tuh. Itulah merah putih. Oke, kameramen boleh nampak nih? Ini nampak nih, fokus nih. Ini terbuka nih, nih, luka nih Dia terkena di besi sini, bukan besi sini, sorry tadi ini ada balut. Ini besi ini nih. Boleh nampak? Nampak ke kameramen? Saya kasih nampak dulu, ambil linki. Ini. Ini nampak? Ini yang luka nih. Kameramen boleh nampak kan ini luka nih? Luka nih touching di body sini. Nampak kesan bakar nih? Boleh nampak nih? Ini macam gergaji nih. Sekejap ya sempit betul nih wiring nozzle. Nih wire nih nampak? Wire nih dia touching di sini. Nampak nih bekas kena makan nih, terbakar nih. Nih. Sini dia touching di sini. Tuh nampak luka nih. Ini dia luka nih nampak. Luka nih dia touching di sini. Ini bekas bakar nih. Asal kita masuk fuse dia bakar. Ini dia bakar sini, dia sentuh di sini ini bekas terbakar. So untuk isu injektor positif kita dapat jumpa masalahnya, tidak tahu hidup ke tidak, Allah alam, kita settle satu-satu. So inilah masalahnya kenapa injektor itu short. Dia tertouching di body bracket sini. Sebab mungkin kereta ini sudah tua, jadi kabel dia pun tidak jadi dia terluka, mungkin saya goyang tertouching di sini. Kalau kita nampak bekas bakaran ini, sekejap saya buka, sempit betul loh. Kalau kita nampak, coba kameramen masuk sini. Yuk. Nampak kan ya? Ini bekas bakar karat ini nampak kan ya? Nampak ini bekas terbakar short nih. Short ini disebabkan oleh nih nampak nih. Nih. Yang ada bekas karat tuh. Ini bekas bakar kena di yang wire terbuka tadi itu. Kenapa boleh terbuka? Mungkin dia punya nih nampak nih. Terbakar nih. Ini short dia. Bila dia short touching di sini fuse akan putus. Inilah fuse-nya putus. Jadi jawaban kepada injektor tadi kenapa boleh putus disebabkan oleh short di kawasan bracket gearbox. Bracket gearbox tempat dia sangkut dia makan dirinya sendiri. Sebab itu saya suspek berlaku short. Jadi saya suruh orang saya cek di sana, ternyata memang ada short
terkupas wayarnya sana dan mengakibatkan fuse kita 4 biji ke 3 biji yang putus. Jadi itu saja cara kita cek, yaitu pastikan dulu, buat dulu testing grounding. Kalau yang positif tuh kita touching di body, dia bunyi, ada masalah di sana. Jelas Kamu diulang tayang lagi? Nggak mah? Oke, jadi apa yang paling penting di sini ialah kita buat continuity grounding. Oke? Jadi saya suruh budak saya cek, sebab kenapa selalu fuse putus? Jadi saya pastikan dulu wayar mana positif. Positif nih merah putih untuk NASA, merah putih positif, dan yang sebelah ini pun injektor 4 pun merah putih positif nih, terbalut dia positif. Jadi bila saya cek satu-satu ada short, mananya ada berlaku sentuhan di body. Jadi itulah kita fokus di sana punya pencarian. Insya Allah mudah-mudahan injektor ini dapat diselamatkan. Tidak perlulah kita bongkar semuanya barangkali wiringnya, tapi bukan jamin. Sebab kita cek satu-satu ini sekarang. Kenapa nih kereta mati tiba-tiba konon? Jadi Allah alam kenapa? Apa yang penting kita balut balik, kasih cantik-cantik. Ini yang jujurnya. Kalau yang tidak jujurnya boleh kita cek ICU barangkali. Tidak tahulah, sebab benda belum hidup. Jadi penggambaran hari ini, short hanya berlaku luka di kawasan bracket gearbox. Oke, jadi insya Allah itu saja perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat membantu customer, dapat menyelesaikan masalahnya. Sebab dia datang sini dia towing kah? Dia towing. Ini kereta semua towing semua di sini nih. Dia tahu bawa biji semua nih. Jangan kasih nampak plate number lah. Semua jenis main towing. Yang tidak main towing itu kalau servis minyak hitam saja. Rondo belakang pun sama. Jadi bukan kita pandai, cuma kita minta tolong doakan saja dipermudahkan kerja, doakan saja supaya dimurahkan rezeki, ya. Doakan saja supaya channel ini dapat berkembang dengan baik. Kasih share, kasih subscribe dia. Oke, kameramen berapa menit sudah? 26 menit. Masya Allah. Tidak sangka punya panjang. Jadi itu sahaja perkongsian pada hari itu, yaitu tajuk dia kenapa injektor NASA Citra fuse selalu putus. Jadi langkahnya macam saya terangkan tadi, buat continuity untuk positif saja. Yang sebelah wire itu firing order daripada ECU itu jangan kacau dulu, settle satu-satu dulu. Oke, itu saja, semoga video ini bermanfaat. Sekiranya video ini bagus, kasih subscribe, like ataupun share. Oke, sekian. Assalamualaikum. Thank you.